Salam budaya Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, kali ini kita bertemu lagi. Di sini Mbah Darmaji mau menjawab sebuah pertanyaan dari netizen yang berkaitan dengan video kami yang kemarin tentang reinkarnasi. Pertanyaan dari netizen, beberapa pertanyaan ini terpaksa aku catat agar aku tidak lupa. Topo, kalau reinkarnasi itu sama halnya dengan cokro manggilingan, berarti kiamat nggak akan ada. Ya, pertama. Pertanyaan kedua, apa ada hubungannya fobia dengan kehidupan masa lalu atau fast life? Tiga, butuh berapa lama untuk reinkarnasi setelah kematian dan butuh berapa lama untuk kemanunggalan? Banyak, ini ada 5 ini. 4, apa tanda-tanda reinkarnasi yang bisa diterima logika? 5, reinkarnasi dengan moksa apa bedanya? Ini kami berusaha menjawab kesemuanya. Dari 5 pertanyaan, saya jawab yang pertama. Bahwa reinkarnasi, kalau reinkarnasi itu atau cokro manggilingan, berarti kiamat nggak akan ada. Ada. Justru kiamat itu juga bahasa dari Ibrani, artinya jumeneng atau bangkit. Kalau di agama lain ada namanya hari kebangkitan. Mungkin di Injil itu ada hari kebangkitan. Sedangkan reinkarnasi itu sendiri itu dari bahasa luar. Bahasa yang sifatnya umum, universal. Kalau bahasa Jawanya sering aku katakan manjamu, atau bahasa Indonesia hidup berulang lagi, mengulangi kehidupan masa lalu atau past life. Kiamat pada umumnya orang awam mengatakan rusaknya jagat gede. Tapi di sini ditekankan rusaknya jagat cilik atau rusaknya rogo atau wadak. Kalau wadak ini sudah rusak, roh yang masih ada kemelekatan dengan duniawi, kemelekatan dengan hal-hal yang bersifat konkret, selembut atau setipis apapun, dia akan kembali ke jagat raya. Dan pada saat dia akan mengalami kiamat atau reinkarnasi atau manjalmu, itu kalau orang Jawa mengatakan krungu panyebule gento kekeleng atau gento kekeling. Dalam bahasa kitab itu tertiupnya trompet sangkakala. Pada saat roh-roh tidur di kubur atau saat-saat roh dalam kondisi di kubur, atau bahasanya orang Jawa di belahan, itu mendengar suara trompet sangkakala ditiup. Kalau di kias tiupnya ditiup dengan sang malaikat atau ditiup dewa kehidupan, dan roh itu semuanya yang mendengarkan akan keluar bagaikan larva, bagaikan laron gitu, meruduli. Dia mencari pencelokan, mencari rogo wadak, mencari kurungan anyar. Nah, dia hinggap atau bertempat di kurungan atau rogo wadak itu tergantung dari karmanya. Kalau karma itu karmanya dulu di zaman kelahiran dulu, kehidupan dulu, atau di past life-nya, kalau dia baik, dia akan bertempat tinggal di rogo wadak atau di jasad atau di raga manusia yang akal pikirannya sehat,
emosinya itu kuisen, spiritualnya kuisen, sehingga dia lahirnya itu ada cita-cita dari zaman kehidupannya dulu, mungkin ingin menjadi seorang guru, menjadi seorang ilmuwan, atau menjadi seorang presiden. Dia lahir dengan fisik yang pirantinya komplit, yang bagus. Tapi ada juga yang lahir itu kembali ke jagat raya, meneruskan atau menyelesaikan karma-karmanya itu dengan waraga wadah kewan, karena budi pakartinya di zaman kehidupan itu dia amat sangat atau perilakunya seperti Pak Iwan. Nah, jadi kiamat itu ada, betul adanya. Cuma orang-orang awam, masyarakat umum mengatakan kiamat itu rusakin jagat gede. Apa yang digambarkan? Gunung-gunung berterbangan, lautan dibalikkan, pohon-pohon ditumbangkan. Betul, itu gambarannya bayi yang akan lahir itu pada saat dia akan lahir, maupun saat ruh akan keluar dari raga atau sakaratul maut, itu rasanya seperti itu. Makanya ada yang bilang seperti gunungnya terbang, ada gunung-gunung terbang. Jadi orang yang menghadapi sakaratul maut itu bumi ini gunjing mulak-malik. Makanya setiap perjalanan pribadi kita dalam masa hidupnya itu akan ditunjukkan pada saat kita akan lepasnya roh dengan jasad. Akan ditunjukkan perjalanan kita mulai lahir hingga akan mati, itu ditunjukkan. Jadi kiamat itu betul adanya. Kiamat itu kalau dijarwani atau di transit dengan bahasa Indonesia itu berdirinya roh atau jumenenging roh, atau dibilang jumeneng lawan diri pribadi, itu bahasanya aja, berdiri dengan pribadinya. Oke, saat itu kiamat atau reinkarnasi, atau juga dibilang mengulangi hidup masa lalu, fast life, itu betul adanya. Namun kalau panjenengan di antara jenengan tidak ada yang percaya, tidak sama dengan pandangan aku, ini adalah sebuah keyakinan, jadi kami tidak akan memaksa. Ini kurang lebihnya demikian. Pertanyaan kedua, aku singkat demikian aja. Apa ada hubungannya fobia dengan kehidupan masa lalu atau fast life? Dibilang ya, ada. Nah, maksudnya aku jawab ada hubungannya, juga tidak. Karena ada salah seorang yang dulunya itu ketemu saya, pernah saya ketemu dengan seseorang. Dia kalau melihat air bah itu takut. Setiap ada air banjir di laut itu, kalau ketemu melihat air yang begitu meluap, dia takut. Setelah dia ketemu dengan seseorang yang ahli membaca tentang hal tersebut, ternyata saat meninggalnya dia itu tenggelam di air bah atau di kali banjir. Jadi catatan kehidupan masa lalunya itu masih terbawa. Lantas
dia dengan seseorang yang sedikit mengerti tentang hal itu, dia diberi saran agar dia sering untuk melakukan meditasi atau hening agar jiwanya nanti tertata dengan baik dan benar. Nah, butuh berapa lama untuk reinkarnasi setelah kematian dan butuh berapa lama untuk kemanunggalan? Relatif. Ada yang puluhan tahun belum reinkarnasi. Ada juga baru beberapa bulan dia reinkarnasi. Satu contoh ya, bayi. Bayi lahir meninggal. Lantas ibu yang melahirkan nanti anaknya yang lahir itu mati. Dia mengandung lagi atau hamil lagi, mati lagi. Sampai ketiga kali. Dan pandangan orang Jawa, keyakinan orang Jawa itu dipasih tanda. Anak yang kelahiran ketiga dikasih tanda, satu contoh didelamakan ini, di telapak kakinya itu ditandai warna hitam dari jelangga mungkin ya, dari jelangga. Lantas ibu yang mengandung keempat kalinya itu melahirkan dan bayinya di telapak kakinya juga ada. Itu diyakini, jadi diyakini kalau itu ada sebuah korelasi, ada hubungannya dengan reinkarnasinya yang dulu. Dan pada umumnya kalau bayi cepat mati, dia itu cepat manunggal. Bayi mungkin lahir beberapa minggu, beberapa hari, beberapa bulan dia meninggal, dia itu untuk kemanunggalannya juga lebih cepat dengan sang yang widi atau sangkalik atau empunya hidup. Nah, situ dengan apa ya? Butuh berapa lama tentang kemanunggalan? Kemanunggalan itu ya orang yang reinkarnasi berarti dia masih merasa pernah hidup di dunia. Orang yang reinkarnasi, ruh maksud saya, maaf aku ubah bahasa saya, aku ralat, roh yang reinkarnasi, roh itu merasa pernah hidup di dunia atau di jagat raya. Dan yang sudah manunggal itu tidak akan pernah merasa hidup di dunia. Yang sudah manunggal itu tidak akan merasa hidup di dunia. Ini logikanya demikian. Jadi sing durung yang masih reinkarnasi manjalno itu berarti roh itu ada kemelekatan, merasa dia hidup di dunia untuk meneruskan sebuah karmanya dengan dharma yang lebih baik. Sedangkan yang manunggal itu tidak akan pernah merasa, roh tidak merasa kalau pernah hidup di dunia. Karena alasan logikanya, dia sudah terlepas dari noktah dunia. Wis luput, udah lepas dari segala sesuatu kemelekatan di dunia, dari getahnya kehidupan, dari lumpurnya dunia atau materi atau hal-hal yang bersifat konkret. Jadi ini jawaban yang ketiga. Yang keempat, apa tanda-tanda reinkarnasi yang bisa diterima? Seperti jawaban yang nomor 3 tadi, ada tanda-tanda kalau dia itu kadang-kadang kebiasakan dilihat dari kakeknya atau leluhurnya itu suka ngerokok, terus makan tuh kalau ada brutu itu apa ya, bagian belakangnya ekor ayam itu kakeknya dulu suka itu banget. Lantas ada garis dari cucu atau buyutnya lahir dari garisnya kakek. Lantas dia kalau makan, kalau ada brutu paling suka. Ini hanya sebatas contoh. Suka minum kopi, anak masih kecil juga suka ngerokok dengan rokok tembakau linting. Itu diyakini kalau itu manjalmo atau titisan. Nah, terus reinkarnasi dengan moksa apa bedanya? Beda banget. Reinkarnasi seperti yang aku katakan tadi di depan, itu ruh yang akan lahir kembali karena membawa karma atau menyelesaikan karmanya di masa lalu.
Nah, karmanya itu harus dibersihkan dengan dharma-dharma yang bagus, dengan budi pakarti, dengan baik. Sedangkan moksa itu sendiri lain dengan manunggal. Kalau moksa sama tujuannya manunggal, tapi prosesnya beda. Kalau moksa itu biasanya yang meninggal jasadnya itu mimpes atau menguap. Nanti ada satu cerita satu ketika, seperti aku punya guru dan aku punya buku memberi pandangan yang nyata jelas, itu ada di suatu tempat orang dikubur, itu jasadnya, jenazahnya mimpes, mengecil, menguap. Itulah moksa. Ada moksa setelah mati dalam keadaan jasadnya mati, ada moksa yang keadaan tujuannya sudah dilakukan sebelum mati. Dia tahu kalau hari ini aku harus menghadap pada Sang Hyang Widi atau Sang Kalik. Dia melakukan tata cara semedi untuk melakukan moksa, dan jasadnya itu mengecil, bahasa Jawanya mimpes, menguap. Biasanya ada ditandai dengan setitik air, seperti air raksa. Demikian kurang lebihnya penjelasan kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang aku sengaja maupun tidak, aku mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Rahayu.